Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persendian. Persendian. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antara tulang dengan tulang yang lain. Pada sendi terdapat ligamen, yaitu jaringan serabut padat yang berfungsi untuk mengikat bagian luar ujung tulang dan berikatan dengan tulang yang lain. Ligamen mencegah tulang bergeser atau berubah posisinya. Pada bagian persendian juga terdapat kapsul sendi yang berupa serabut. Kapsul sendi berfungsi untuk membungkus. Pada bagian dalam kapsul sendi terdapat rongga sendi. Rongga sendi terisi oleh cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi sendi agar gesekan antar tulang berkurang. Di ujung tulang-tulang yang membentuk sendi terdapat tulang rawan hialin. Tulang rawan ini berfungsi untuk melindungi sendi dari benturan. Tipe-tipe persendian. 1. Sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh jaringan ikat. Kemudian mengalami penulangan sehingga tidak memungkinkan untuk digerakkan. Berdasarkan jaringan yang menghubungkannya, sinartrosis dibagi menjadi dua, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinfibrosis adalah sinartrosis yang tulang-tulangnya dibungkam oleh jaringan ikat. Contohnya, tulang-tulang pembentuk tulang tengkorak. Pada tengkorak, jaringan ikat fibrosa yang menyatukan tulang-tulangnya akan mengalami penulangan dan akan meninggalkan garis bekas yang disebut sutura. Sinartrosis sinkondrosis adalah sinartrosis yang penghubung tulangnya berupa kartilago. Contohnya adalah hubungan antara tulang dada dan tulang rusuk. 2. Amfiartrosis. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah hubungan antara dua ujung tulang yang direkatkan oleh tulang rawan, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Ketika bernafas, persendian ini akan mengalami sedikit gerakan agar rongga dada bisa mengembang dan mengempis. 3. Diartrosis. Diartrosis adalah tipe persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang bebas. Berdasarkan arah geraknya, diartrosis dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sendi engsel, persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah saja, misalnya sendi pada sikut dan lutut. Sendi putar, persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi, misalnya antar tulang tengkorak dan tulang atlas, antara lengan, atas dan bawah. Sendi peluru, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, misalnya hubungan antara lengan atas dengan belikat dan tulang paha dengan panggul. Sendi pelana, struktur sendi ini mirip pelana kuda, memungkinkan gerakan kedua arah dan sedikit rotasi, misalnya ditemukan antara tulang telapak tangan dengan jari tangan. Sendi luncur, persendian yang memungkinkan gerakan meluncur pada satu bidang datar saja, misalnya ditemukan pada pergelangan kaki antar tulang belakang. Selanjutnya ada gerakan karena adanya persendian. Dengan adanya persendian, kita memungkinkan untuk dapat melakukan berbagai gerakan yang bervariasi. Gerakan ini dapat terjadi karena ditunjang oleh kontraksi dan reaksi otot rangka. Beberapa jenis gerakan yang dihasilkan karena adanya persendian dan adalah sebagai berikut. 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan bagian tubuh. Sebaliknya, ekstensi adalah gerakan meluruskan bagian tubuh. Contohnya adalah saat sikut atau lutut kita tekuk sehingga posisinya membengkok. Itulah gerakan fleksi. Dan pada saat lutut atau sikut kita luruskan, maka itulah gerakan ekstensi. 2. Abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan anggota gerak menjauhi sumbu tubuh, sedangkan aduksi adalah kebalikannya, yaitu gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Contohnya gerakan mengacungkan tangan adalah abduksi, ketika tangan diturunkan adalah aduksi. 3. Elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, sebaliknya depresi adalah menurunkan bagian tubuh. Contohnya, saat rahang bawah diturunkan dan mulut terbuka, itulah depresi. Sebaliknya, saat rahang bawah diangkat dan mulut tertutup, itulah elevasi. 4. Pronasi dan supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan, sedangkan supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. 5. Inversi dan eversi. Inversi merupakan gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh,
Sementara eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Dan yang terakhir ada rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar bagian tubuh, misalnya memutar kepala, memutar tangan, dan kaki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.